Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu untuk pertemuan kali ini masih seputar tentang trigonometri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rumus, jumlah, dan selisih dari dua sudut pada perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen. Nah, rumus jumlah dan selisih dua sudut di sini kita akan membahas rumus dari jumlah dan selisih dua sudut, yaitu yang pertama dari sin atau sinus. Di sini rumusnya adalah sin alfa plus minus beta. Lalu rumus yang kedua itu nanti adalah kosinus, yaitu sin alfa plus minus beta. Lalu yang ketiga itu adalah rumus tangen, gitu ya, dengan rumusnya tan alfa plus minus beta. Yang pertama kita masuk ke rumus sinus, ya. Nah, rumus sinus itu ada dua, karena ada yang plus, ada yang minus. Jadi kalau untuk rumus sinus atau sin, di sini sin alfa plus beta yang pertama. Untuk alfa plus beta, rumusnya menjadi sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Jadi kalau dia rumusin, yang mudahnya itu gampang. Pokoknya kalau sin itu adalah sin cos kosin, gitu ya, tinggal gantian alfa beta. Oke, rumusnya sin cos kosin. Nah, gitu ya. Nah, ketika dia sinnya itu penjumlahan, maka di sininya juga tetap penjumlahan, tidak berubah. Nah, begitu juga untuk sin alfa min beta, rumusnya menjadi sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta, sin cos kosin, gitu ya. Tinggal gantian aja alfa sama betanya. Nah, ini untuk rumus sinus atau sin. Untuk contoh yang pertama, di sini hitunglah nilai dari sin 75 derajat tanpa kalkulator. Jadi ketika kamu mendapatkan soal, lalu derajatnya atau sudutnya itu tidak sudut istimewa, nah kita bisa menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut dengan bantuan dari sudut-sudut istimewa. Nah, dengan rumus yang tadi sudah kita sebutkan. Untuk yang pertama adalah rumus sin. Di sini yang ditanya sin 75 derajat. Nah, caranya di sini adalah untuk mendapatkan sin 75, kita cari 75 itu bisa berapa tambah berapa ya, atau berapa dikurang berapa. Nah, di sini ternyata kita dapat penjumlahannya untuk rumus sudut istimewa. Jadi kalau sudut istimewa itu kan 0 sampai 90, 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, 75 itu adalah sin 30 ditambah 45. Jadi 30 tambah 45 kan 75 ya. Nah, 30 dan 45 kebetulan adalah sudut istimewa. Nah, jadi kita dapat di sini nilainya. Nah, tinggal kita jabarkan berdasarkan rumus yang tadi. Kalau sin itu adalah sin cos kosin, gitu ya. Alfa beta. Jadi alfanya 30, betanya 45. Nah, menjadi sin alfa, alfanya 30 dikalikan cos beta, betanya 45 ditambah, karena di sini ditambah. Cos alfanya 30 dikali sin betanya 45. Nah, sampai sini kita tinggal cari besar dari sudut-sudut istimewanya. Sin 30 berapa? Setengah, gitu ya. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Ditambah cos 30 itu setengah akar 3. Sin 45 itu setengah akar 2. Nah, kita kalikan dulu. Kali dulu yang dikerjakan, baru nanti ditambah. Nah, setengah kali setengah akar 2 itu berarti seperempat akar 2. Lalu setengah akar 3 kali setengah akar 2 menjadi seperempat akar 6. Gitu ya, karena setengah kali setengah seperempat, akar 3 kali akar 2 akar 6. Nah, di sini, sampai sini sudah benar sebenarnya. Nah, kita bisa sederhanakan. Karena sama-sama punya seperempat akar 2, seperempat akar 2-nya kita keluarin. Gitu ya, seperempat akar 2-nya. Jadi seperempat akar 2 dikali, karena ini seperempat akar 2, berarti kali 1. Ditambah, ini masih ada kan akar 6, akar 2-nya keluar, berarti sisa akar 3. Nah, sampai sini sudah sederhana. Ini nilai dari sin 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Untuk contoh soal yang kedua, di sini kita pakai perbandingan trigonometri ya. Nah, di sini diketahui sin A, B sama alfa beta sama aja ya. Jadi kalau misalkan dia pakai huruf yang lain,
tetap harus kita pahami bahwa itu sama saja dengan alfa dan betanya. Nah, di sini diketahui sin A sama dengan 3/5, lalu cos B sama dengan 7/25, dan A dan B itu adalah sudut lancip. Ingat ya, ketika di sini ada keterangan sudut lancip, artinya itu dia ada di kuadran 1. Ingat baik-baik. Nah, kalau di kuadran 1 artinya sin dan cosnya itu masih bernilai positif. Gitu ya. Yang ditanya adalah nilai dari sin A min B. Gitu. Nah, sin A min B itu rumusnya adalah, kalau berdasarkan rumus tadi, sin A min B itu adalah rumusnya sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Gitu ya. Sin cos sin. Nah, sin A-nya udah ada. Lalu cos B-nya juga sudah ada. Yang belum ada cos A sama sin B. Berarti kita cari dulu. Dengan apa? Menggunakan segitiga. Siku untuk mencari cos A sama sin B-nya. Yang pertama kita ambil dari sudut A-nya. Tadi kalau misalkan dia sin A, sin itu apa? Sin demi, depan banding miring. Artinya kalau misalkan di sini sudut A-nya, berarti depannya itu adalah 3 di sini. Nah, miringnya, yang miring itu 5. Jadi demi, depannya 3, miringnya 5. Nah, sehingga kita tinggal butuh apa? Butuh samping di sini nih. Sampingnya. Cara mencari sampingnya gimana? Menggunakan Pitagoras. Jadinya akar dari, karena yang ditanya samping, berarti yang miring dikurangi sama yang depan. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti jadinya 25 dikurang 9. Hasilnya akar 16. Hasilnya 4 untuk sampingnya. Nah, sehingga kalau kita sudah ada sampingnya, berarti kita cari apa? Cari cos. Cos itu apa? Sami, samping banding miring. Sampingnya udah dapat 4, miringnya 5. Nah, dapatlah cos A-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita nyari apa? Sin B. Berarti pakai sudut yang B gitu ya. Nah, di sini sudut B itu diketahuinya cos. Cos itu adalah sami. Samping banding miring. Sampingnya itu 7, sampingnya miringnya itu 25. Berarti yang belum ada adalah depannya. Cari depannya sama, cari pakai Pitagoras juga. Gitu ya. Nah, cari depan sama, miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Akar 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. 625 dikurang 49, akar 576, dapat 24. Nah, sudah dapat depannya 24, tinggal cari sinnya. Sin demi, depan banding miring. Depannya tadi 24, miringnya 25. Sudah dapat cos A sama sin B-nya. Balik lagi ke rumus. Nah, untuk kelanjutannya di sini, tadi kan ditanyanya sin A min B. Berarti rumusnya adalah sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Nah, tinggal dimasukkan. Sin A itu tadi 3/5, cos B itu 7/25, dikurang cos A-nya yang kita sudah cari dapat 4/5, lalu sin B-nya itu 24/25. Nah, dicari nih, kaliin dulu ya, baru dikurang. Kaliin. 3/5 kali 7/25. Nah, 3 kali 7, 21. 5 kali 25, 125. Dikurang 4 kali 24, 96. 5 kali 25, 125. Nah, udah pengurangan. Kalau pengurangan pecahan, samakan dulu penyebutnya. Kebetulan sudah sama penyebutnya. Tinggal atasnya aja. Dikurangin 21, dikurang 96. Nah, berarti di sini minus 75/125. Kita kecilin. Sama-sama dibagi 25. Dua-duanya ya, pembilang sama penyebutnya. Didapat minus 3/5. Nah, tadi yang harus diperhatikan, ketika dia disebut sudut lancip, semuanya positif. Jadi tidak ada yang bernilai negatif. Sin A maupun sin B, cos A maupun cos B. Nah, seperti itu. Untuk rumus yang kedua, yaitu rumus kosinus, sama rumus penjumlahan dan pengurangan, cos alfa ditambah beta. Nah, rumusnya adalah cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, yang harus diperhatikan adalah bedanya dengan sin. Kalau cos itu adalah cos sin sin. Jadi kalau tadi sin itu sin cos sin, tapi kalau cos itu cos sin sin. Nah, lalu ketika dia tadinya yang ditanya itu adalah penjumlahan, maka nanti penjabarannya diganti tandanya menjadi pengurangan. Begitu juga sebaliknya, ketika cos alfa min beta, jadinya cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Jadi dikebalikan. Kalau di sininya penjumlahan, maka penjabarannya pengurangan. Kalau di sininya pengurangan, maka penjabarannya adalah penjumlahan. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik.
Contoh yang pertama, hitunglah nilai dari cos 105 derajat tanpa kalkulator. Nah, tanpa kalkulator tapi kita menggunakan sudut-sudut istimewa. Nah, di sini cos 105. Nah, 105 itu berapa tambah berapa ya? Nah, didapatlah ternyata 105 itu 60 ditambah 45. Nah, kita tinggal jabarin. Cos itu tadi rumusnya adalah cos sin sin. Nah, berarti alfanya 60, betanya 45. Berarti cos 60 dikali cos 45 dikurang. Nah, diperhatikan ya. Ini penjumlahan. Di penjabarannya menjadi pengurangan. Sin 60 kali sin 45. Tinggal dicari nilai dari perbandingan trigonometri sudut istimewanya. Cos 60 setengah, cos 45 itu setengah akar 2, dikurang sin 60 itu setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Tinggal kita kali. Setengah kali setengah akar 2, seperempat akar 2, dikurang setengah akar 3 kali setengah akar 2 menjadi seperempat akar 6. Nah, ini sudah selesai, tapi kita sederhanakan sama seperti yang tadi. Seperempat akar 2-nya karena sama, berarti dia keluar. Jadi seperempat akar 2 dikali, ini tetap berarti jadinya dikali 1, dikurang, ini masih ada sisa akar 3. Berarti dikurang akar 3. Nah, ini penyederhanaannya. Gitu ya, nilai dari cos 105 tanpa menggunakan kalkulator. Untuk contoh yang kedua di sini, nilai dari cos 5/7 pi dikali cos 13/28 pi ditambah sin 5/7 pi dikali cos 13/28 pi. Nah, ini penjabaran. Nanti kita mau menyederhanakan gitu ya. Ini udah dijabarin nih. Cos sin sin. Ini salah ya, harusnya sin. Jadi kalau misalkan di sini cos sin berarti sudah pasti dia rumusnya adalah rumus dari cos. Gitu ya. Nah, berarti kalau cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta, maka rumus dari cos alfa min beta. Nah, alfa betanya yang mana? Ini, kan dia sama nih. Berarti alfanya itu 5/7 pi, lalu betanya itu adalah 13/28 pi. Gitu ya. Nah, berarti di sini tinggal kita masukkan, kita ubah nih. Ini alfa, ini betanya. Jadi, cos 5/7 pi kali cos 13/28 pi ditambah sin 5/7 pi dikali, ini salah lagi ya. Ini itu adalah sin. Gitu ya, karena sin 13/28 pi. Nah, menjadi cos, buka kurung, alfanya 5/7 pi, karena ini plus berarti sininya min 13/28 pi. Nah, kita tinggal hitung nih. Karena ini penyebutnya belum sama, kita samain. 5/7 jadi 20/8, karena kita mau penyebutnya 28. Nah, 20 dikurang 13 jadi 7/28. Kita sederhanakan lagi jadi cos 1/4 pi. Nah, pi itu 180 derajat. Berarti sama aja 1/4 kali 180. Ternyata cos 45 derajat. Nah, berapa cos 45 derajat? Cos 45 derajat setengah akar 2. Nah, seperti itu. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi dijabarkan, kalau ini kita balikan. Tapi yang kita harus tahu adalah ini ada alfanya yang mana, betanya yang mana. Gitu ya. Nah, ini tadi yang harus direvisi ya. Ini bukannya cos, melainkan ini adalah sinnya. Untuk contoh yang ketiga di sini, diketahui sin A sama dengan 3/5, lalu cos B-nya 7/25, A sudut tumpul dan B adalah sudut lancip. Ini harus hati-hati ya. Ketika dia diketahui sudutnya itu adalah sudut tumpul, artinya dia ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 itu yang nilainya positif hanya sinnya saja. Nah, cos sama tangennya itu bernilai negatif. Artinya nanti kalau A-nya mencari cos, berarti nanti nilainya adalah negatif. Nah, yang ditanya adalah nilai dari cos A min B. Nah, pertama kita jabarin dulu rumusnya. Cos A min B. Rumusnya itu adalah cos A kali cos B ditambah, karena ini min ya, berarti ditambah sin A kali sin B. Nah, cos A-nya belum ada, cos B-nya sudah ada, sin A-nya sudah ada, lalu sin B-nya belum ada. Berarti kita cari nih, nilai cos A-nya sama sin B-nya. Sama, kita menggunakan segi 3. Untuk yang A, tadi sin A ya, depan banding miring. Depannya itu 3,
miringnya itu 5. Berarti sampingnya bisa kita cari dengan Pythagoras didapat 4. Nah, untuk mencari cos A-nya berarti sami. Sampingnya 4, miringnya 5. Nah, di sini tambahannya ada negatif. Kenapa dia negatif? Karena A-nya sudut tumpul, maka cosnya bernilai negatif. Itu yang harus hati-hati. Jadi ditambahin min. Jadi min 4/5. Untuk mencari sin B-nya berarti kita pakai sudut B. Di sini sudut B-nya diketahuinya cos. Cos itu sami. Sampingnya 7, miringnya 25. Berarti depannya belum ada. Kita cari pakai Pythagoras dapat 24. Maka didapat sin B-nya depan banding miring yaitu 24/25. Nah, sin B-nya nggak negatif. Kenapa? Karena B itu sudut lancip. Sudut lancip itu ada di kuadran 1. Semuanya positif, jadi tidak berpengaruh. Nah, untuk mengerjakan hasil akhirnya, berarti kita balikan lagi ke rumusnya, yaitu cos A min B, itu menjadi cos A cos B ditambah sin A sin B. Dimasukkan nilainya. Nah, cos A tadi kita dapat minus 4/5. Lalu cos B-nya itu 7/25 ditambah 3/5 itu sin A-nya, sin B-nya 24/25. Kita kali nih. Min 4 kali 7 jadi min 28/125, 5 kali 25, ditambah 3 kali 24 itu 72/125. Nah, tinggal kita hitung. Minus 28 ditambah 72, dapat 44/125. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, ini hasilnya. Itu ya. Jadi, untuk diperhatikan baik-baik nanti untuk keterangan soalnya dia sudut lancip atau sudut tumpul. Rumus yang ketiga yaitu rumus tangen. Di sini rumus tangen adalah rumus tan alfa plus beta. Itu rumusnya adalah tangen alfa ditambah dengan tangen beta per 1 min tan alfa dikali dengan tan beta. Jadi kalau di sininya plus, atasnya plus, tapi bawahnya min, gitu ya. Tapi kalau di sininya min, pengurangan, atasnya juga pengurangan, tapi bawahnya penjumlahan. Nah, itu diingat ya. Yang atas tinggal tan alfa plus tan beta, yang bawah perkaliannya, tapi 1 dikurang, gitu ya. Nah, itu rumus untuk tangen. Harus hati-hati nih tangen nih, gitu ya. Contoh yang pertama, hitunglah nilai dari tan 15. Nah, sama tanpa menggunakan kalkulator, tapi menggunakan bantuan sudut-sudut istimewa. 15 itu berapa kurang berapa ya? Ternyata 15 itu adalah 60 dikurang 45. Nah, berarti alfanya 60, betanya 45. Kita masukkan nih, ini bentuk pengurangan ya. Menjadi tan 60 dikurang tan 45 per 1 ditambah tan 60 dikali tan 45. Nah, kita masukkan. Tan 60 itu akar 3, dikurang tan 45 itu 1. Per 1 ditambah tan 60 akar 3 kali tan 45 itu 1. Berarti yang atas itu akar 3 min 1 tetap, yang bawah 1 ditambah akar 3. Karena akar 3 kali 1. Nah, karena bentuk penyebutnya akar, rasionalkan. Ini 1 plus akar 3, berarti dikalikan 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Nah, kita kalikan di sini. Yang atas tetap nggak usah dikurungin dulu. Per yang bawahnya, depan kali depan, belakang kali belakang. 1 kali 1, 1. Dikurang akar 3 kali akar 3, itu 3. Nah, yang atas boleh kita kali pelangi. Akar 3 kali 1, akar 3 kali akar 3, 3. Min 1 kali 1, min 1. Min 1 kali akar 3, itu min 1 kali min akar 3 jadi plus akar 3. Nah, di sini yang bawah 1 min 3 itu min 2. Nah, ini akar 3 plus akar 3, nanti jadi 2 akar 3. Lalu ini min 3 min 2 itu jadi min 4. Nah, sampai sini yang atas sederhanakan dulu, karena dia sama-sama punya min 2 nih. Jadi min 2-nya dikeluarin. Nah, yang depannya kurung. Tinggal berapa nih? Min 4 dibagi min 2 dapat 2. Lalu 2 akar 3 dibagi min 2. Jadinya min akar 3. Nah, ketemu nih. Min 2 sama min 2-nya. Dicoret. Hasilnya adalah 2 min akar
3. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan merasionalkannya dipakai ya, gitu, untuk yang tangennya. Karena nanti akan ketemu bentuknya pasti ada akarnya, gitu ya. Contoh yang kedua, nilai dari tan 14 derajat ditambah tan 46 derajat dibagi 1 min tan 14 derajat dikali tan 46. Nah, ini bentuknya sudah dijabarkan. Berarti kita nanti diminta yang sederhananya. Berarti kita lihat dulu nih, berarti alfanya yang mana gitu ya. Nah, kan bentuknya kayak gini ya. Berarti dia masuknya penjumlahan atau pengurangan. Kalau atasnya penjumlahan berarti udah pasti masuk ke rumus tan yang penjumlahan. Alfa plus beta. Nah, alfanya yang mana? Alfanya itu yang 14, betanya itu yang 46. Nah, berarti tinggal kita masukkan. Berarti rumusnya adalah tan 14 ditambah 46. Bentuk sederhananya. 14 tambah 46 berapa? Tan 60 derajat. Berapa hasilnya? Akar 3. Nah, jadi kalau soal yang kayak gini tuh lebih sederhana ya, karena kita cuma tidak menjabarkan, tapi menyederhanakan. Tinggal dicari alfa sama betanya yang mana, gitu ya, dan dia masuk ke rumus yang penjumlahan atau yang pengurangan. Untuk contoh yang ketiga, di sini diketahui sin A sama dengan 3/5, cos B-nya 5/13, A dan B adalah sudut lancip. Yang ditanya adalah tan A min B. Rumus tan A min B itu adalah tan A min tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Nah, di sini yang diketahui sin sama cos. Berarti tetap kita harus cari tan A sama tan B-nya. Menggunakan segitiga siku. Tadi sin A. Berarti sudut A-nya ya. Depan banding miring. Depannya 3, miringnya 5. Berarti sampingnya tadi kita dapat dengan cara Pitagoras yaitu 4. Berarti kalau mau cari tan itu adalah desa. Depan banding samping. Depannya 3, sampingnya 4. Tidak ada negatif karena sudutnya lancip. Jadi nggak perlu ditambahin negatif. Lalu untuk yang B-nya, sudut B-nya di sini dari cos. Cos itu sami, samping, banding miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Berarti depannya pakai Pitagoras didapat 12. Sehingga tan betanya depan banding samping, depannya 12, sampingnya 5. Ketika kita sudah dapat nilai tannya dari tan A dan tan B, baru kita masukkan ke rumusnya. Tan A min B itu rumusnya tan A min tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Nah, tan A-nya itu ada tadi 3/4. Tan B-nya itu adalah 12/5. Nah, dimasukkan ke rumusnya. 3/4 dikurang 12/5 per 1 ditambah 3/4 kali 12/5. Untuk yang atas, samakan dulu penyebutnya. 3/4 kurang 12/5, samain penyebutnya jadi penyebut 20. 20 bagi 4, itu 5 kali 3, 15. Jadi 15/20. Dikurang 20 bagi 5 itu 4, 4 kali 12, 48. Sehingga 15/20 dikurang 48/20. Tapi kalau yang ini, 1 ditambah 3/4 kali 12/5. Ini tinggal dikali aja. Ini bisa dicoret si 4 sama 12-nya. Itu jadi 3. Gitu ya. 3 kali 3, 9. Jadi 9/5. Baru nanti disamakan penyebutnya. 1 itu kita anggap 5/5 karena dia lawannya penyebutnya 5. Gitu ya. Nah, ini kita kurangi nih. 15/20 dikurang 48/20. Itu min 33/20. Nah, yang bawah 5/5 ditambah 9/5. Nah, didapat min 33/20 per 14/5. Nah, bentuk pembagian nih, tapi pecahan. Nah, kita bisa sederhanakan dengan cara bentuk perkalian, tapi dibalik. Tadi kan pembagiannya 14/5. Dibuat kali, tapi dibalik. Jadi 5/14. Gitu ya. Nah, tinggal dicoret nih 20 sama 5-nya bisa. Itu jadi 1, ini 4. Berarti min 33 kali 1, 4 kali 14. Dapat 56. Hasilnya min 33/56. Nah, ini hasilnya. Jangan lupa ya, teliti dalam menghitung bentuk pecahan untuk mendapatkan nilai tangennya. Oke, untuk latihannya, buka buku paket halaman 28-37. Untuk materi juga sudah ada di buku paket juga. Jadi kamu bisa buka-buka di situ. Nah, nanti yang harus dikerjakan latihan 2.1, latihan 2.2, lalu latihan 2.3. Ini untuk nomor-nomornya.
harus diperhatikan ya, gitu. Jadi ada 8 soal yang harus dikerjakan, gitu ya. Latihan 2.1, 2.2, dan 2.3. Yang sulit bukan ilmunya, melainkan kemampuan meyakinkan diri bisa belajar matematika. Artinya di sini, yakinkan diri kalian sendiri kalau kalian bisa mempelajari matematika, jangan patah semangat, terus berusaha sampai kalian bisa. Selamat belajar, semoga bisa dipahami untuk semuanya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.